Oke, tadi Bapak jelaskan bahwa materi kita ya, itu semester 1 itu hanya satu. Mbak Yola, mic-nya bisa di off. Story Off. Mic-nya off. Udah off. Sudah. Nah, sekarang sudah. Ya. Jadi menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Ini Bapak ulangi lagi, ini levelnya sudah kedua, bahkan mungkin level yang ketiga. Ya, sudah agak tinggi. Artinya untuk mencapai sini kita harus menguasai level yang paling dasar. Ya. Dan Bapak tidak yakin ini, mohon maaf kalau merendahkan. Jangan dianggap direndahkan ya, Nak ya. Dan Bapak ya kemungkinan besar anak-anak belum menguasai yang level dasar. Ya. Halo. Halo. Sudah tahu trigonometri atau belum? Lupa. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Ya. Trigonometri itu sebenarnya ya sebuah bentuk perbandingan ya antara sudut terhadap sisi-sisinya pada segitiga siku-siku sebenarnya. Kenapa namanya trigonometri? Karena ada 3 trigonometri. Ya, metri itu pengukuran, berarti 3. Mungkin trigono itu sudut ya. Nah, sehingga ya nanti konsep dasar trigonometri itu fokus pada 3 hal, walaupun nanti bisa diturunkan menjadi beberapa hal. Gitu ya. Nah, KD-nya ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, KD-nya seperti itu. Kemudian indikatornya yang akan kita pelajari hari ini ya. Ini Bapak belum menyentuh kepersamaan trigonometri. Bapak masih menyentuh pada level yang dasar. Setelah itu baru kita membahas sistem periodik. Walaupun tidak membahas fungsi secara menyeluruh, karena fungsi itu levelnya sudah lebih tinggi lagi ya. Ya. Jadi kecenderungan trigonometri. Gitu ya. Jadi trigonometri semi abstrak. Ya, sifatnya semi abstrak ya, dan ini hasil penelitian atau hasil riset ya para ilmuwan matematika tempo dulu dan sudah terbukti kebenarannya. Ya, makanya saya katakan ilmu pengetahuan itu adalah produk filsafat untuk mencari kebenaran. Ya, jadi produknya filsafat itu ilmu pengetahuan ini. Ya, mungkin kalau misalnya dicari secara eksplisit di Al-Qur'an tidak ada, tapi secara implisit pasti ada. Gitu ya. Jadi yang pertama, anak-anak, kita belajar pengertian trigonometri. Gitu ya. Jadi indikatornya ini, memahami dan menjelaskan pengertian trigonometri. Perbandingan dan menjelaskan memahami dan menjelaskan perbandingan trigonometri. Memahami perbandingan trigonometri pada sudut khusus ya, sudut istimewa namanya. Memahami dan menjelaskan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut di berbagai kuadran. Menyelesaikan permasalahan tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berbagai kuadran. Yang ketiga, menentukan rumus-rumus sudut berelasi. Ini banyak ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Nanti kita sampai indikator yang ketiga dulu. Gitu ya anak-anak ya. Halo. Oke. Bapak lanjutkan. Pengertian trigonometri. Ya. Jadi trigonometri itu adalah perbandingan yang terdapat pada segitiga siku-siku yang tidak dibatasi oleh sumbu kartesius. Jadi perbandingan ya pada segitiga siku-siku. Makanya simulasinya adalah segitiga siku-siku. Walaupun nanti pada tingkat lanjutan trigonometri bisa diterapkan pada segitiga-segitiga yang tidak siku-siku. Yang diturunkan juga berdasarkan rumus pada segitiga siku-siku. Gitu ya. Nah ini trigonometri. Jadi kata kuncinya adalah siku-siku, segitiga siku-siku. Kata kuncinya ini anak-anak.
Ya, jadi kita harus Ya, Pak. berpedoman pada kata kunci ini, segitiga siku-siku. Artinya, ya, kalau misalnya ada soal trigonometri, ya, berbentuk segitiga sembarang, gimana caranya supaya di dalam segitiga sembarang itu bisa kita buat segitiga siku-siku sebagai dasar berpikir kita, ya, sebagai dasar teori trigonometri, gitu ya. Nah, trigonometri sendiri itu dibedakan menjadi 3 sesuai dengan namanya, ya, sesuai dengan namanya trigonometri, ya. Bapak kasih warna, ya, warnanya ini agak cerah jadi nggak seberapa. Ini gambar segitiga, kebaca oleh kalian? Baca, Pak. Terbaca, oke, itu segitiga, ya. Nah, ini segitiga ABC, siku-sikunya di B. Siku-sikunya di B dengan sudut elevasinya adalah alfa. Sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk antara bidang datar dengan sisi miring. Itu nama sudut elevasi. Ya, sudut elevasinya adalah alfa. Ya, nah Bapak katakan tadi, trigonometri itu adalah bentuk perbandingan. Ya, nah segitiga ABC ini, ya, yang pertama sudutnya adalah A, tahu A? Bisa dilihat A, bisa dilihat A. Kemudian yang dihadap oleh sudut A, yang dihadap oleh sudut A ini dihadap oleh sudut A itu adalah sisi tegak. Dikasih nama A kecil. A kecil, ya, atau A non kapital. Kalau sudut kan simbolnya kapital. Kalau sisi ini simbolnya tidak kapital. Karena sudut A ini menghadap sisi BC, ya kan, sudut ini kan menghadap sisi BC kan A-nya, ya, nyaplok BC kan gitu. Nah, sehingga BC-nya dibuat namanya dirubah menjadi A kecil. Pak, kalau ditulis BC boleh, Pak? Ya boleh aja gitu. Ya, kenapa kok A kecil, Pak? Ya, kita kan matematika itu sifatnya apa ya? Teori yang harus kita pedomani. Makanya kalau sudah memahami matematika biasanya orangnya disiplin, tidak menyimpang. Ya, biasanya kalau orang-orang sudah belajar matematika yang sudah tinggi, biasanya dia akan lebih aktif, lebih disiplin, lebih tertib kan gitu. Ya, kenapa? Karena kalau matematika itu ya harus sesuai dengan pedoman yang ada. Kalau tidak sesuai hasilnya akan berbeda gitu. Ya, kehidupan juga seperti itu. Jadi kalau sudah matematikanya tinggi, biasanya orang itu akan cenderung tertib, disiplin, ya, kemudian taat dengan aturan, gitu ya. Perilaku dalam matematika seperti itu. Ya, dan mungkin ya pelajaran yang lain juga mengajarkan seperti itu. Walaupun disiplin ilmunya ya tidak mewajibkan seperti itu, makanya ada namanya pendidikan karakter, ya. Kemudian sisi miringnya AC ini dihadap oleh sudut B, ya. AC-nya, tahu AC? Dihadap oleh sudut B kan, ya, ini sudut B, ya. Nah, sehingga sisi AC-nya dikasih nama B kecil. Kemudian sudut C-nya, ya, itu menghadap sisi AB. Sehingga AB-nya dikasih nama C kecil dia. Dulu, ya, saya si nama C kecil, nggak kelihatan C kecilnya di bawah ini. Jadi AB-nya sama dengan C kecil, ya. Oke, anak-anak, bisa dengar suara saya? Apa? Iya. Jadi sisi anak. Kemudian trigonometri tadi Bapak katakan trigonometri itu ada 3 jenis. Ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Ya, ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Pak, kan ada juga Pak kosekan, ada juga Pak sekan, ada juga Pak kotan gitu, ya. Jadi kosekan, sekan, kotan itu merupakan turunan atau bentuk apa namanya? Bentuk berbeda, ya, yang diturunkan dari sinus, kosinus dan tangen. Intinya hanya 3 itu. Sinus, kemudian ada, ya, kosinus, kemudian ada tangen. Nah, sinus ini anak-anak, ya, sinus ini, ya, sinus itu adalah
perbandingan sisi yang dihadap oleh sudut elevasi alfa, ya, dalam hal ini adalah A, dibagi dengan sisi miringnya. Halo? Dibagi dengan sisi miringnya. Sehingga di sini ya sinus alfa itu sama dengan yang tegak itu adalah A, yang dihadap itu adalah A, ya, yang miring adalah B. Berarti sisi yang dihadap dibagi dengan sisi miringnya. Ya. Nah, biasanya Bapak suka nulis begini. Mungkin Mbak Yola pernah belajar ya. Biasanya ditulis begini sama gurunya. Oh, boleh Pak, ditulis apa tulisnya? Tulisannya demi. Depan miring gitu. Ya. Nah, biasanya ditulis demi, depan miring. Kan depan miring, jadi biasanya ditulis demi, de dibagi mi, ya, ini sama dengan apa? Depan dibagi miring, ya, disingkat demi, itu ya Mbak Yola ya, ngajari dulu ya gurunya ya waktu SMA ya. Jadi depan dibagi miring. Nah, sehingga dengan mudahnya kita menyatakan sin demi, depan dibagi miring. Ya, nah, depan dibagi miring, sin demi. Nah, ini rumus yang apa ya, yang sudah familiar di kalangan anak-anak. Siapa yang gabung? Mic-nya hidup ya, Mas? Saman gabung? Mic-nya dimatikan. Kalau gabung mic-nya dimatikan. Suaranya storing. Alhamdulillah Pak Tutor juga bergabung ya, silakan. Jadi saya lebih senang kalau mengajar itu guru-guru ikut mengawasi anak-anak. Jadi kita observasi bersama-sama. Kalau anak-anak yang rajin dan sebagainya gitu ya, itu bisa kita berikan follow up, tindak lanjut berikutnya. Kalau yang bermasalah nanti bisa kita cari penyelesaiannya. Oke, ya, jadi demi, depan miring gitu ya, depan miring. Jadi biasanya kita mengatakan sin demi. Sin itu berarti depan miring. Depan itu maksudnya apa? Ya, depan sisi sudut yang dihadap. Ya, depan sisi sudut yang dihadap. Kemudian Pak, kalau misalnya sudutnya bukan alfa Pak, sinnya yang mana Pak? Misalnya sudutnya adalah C. Ini kan sudutnya adalah alfa kan ya? Halo? Iya, sekarang kalau sudutnya C, berarti depannya C yang mana? Depannya C yang mana? A? AB. Kalau sudutnya C berarti depannya adalah AB. Kalau sudutnya A depannya adalah A kecil ini atau BC. BC dibagi AC. Ya. Jadi lebih tepatnya ya, rumus trigonometri ini konteksnya berdasarkan posisi sudut dan posisi segitiganya seperti apa. Ya, yang penting kita ambil prinsip sin demi. Nah, sehingga kalau kita berasumsi sin alfa itu BC per AC belum tentu. Ketika gambarnya berbeda belum tentu. Kebetulan aja gambarnya seperti ini kan gitu ya. Tapi yang paten rumusnya ya sin demi itu depan dibagi miring. Ya, kalau BC dibagi AC ya belum tentu ketika misalnya C-nya dipindah ke atas, ya, kemudian A-nya di pojok di sini, kemudian B-nya sebelah sini kan rumusnya berbeda lagi kan? Betul tidak? Betul. Iya, yang tetap tidak berubah ya demi ini. Ya, demi ini, demi depan dibagi miring ini. Kemudian cos ya, cos alfa. Ya, cos alfa itu sisi yang berdampingan dengan sudut A gitu ya. Ini berarti AB ya. Kemudian dibagi dengan sudut miring. Sudut miringnya adalah B. Nah, biasanya gurunya Mbak Yola dan Pak Catur ini dulu waktu belajar matematika dikasih nama apa namanya Mbak Yola?
Sami, jadi sami, jadi samping miring gitu ya. Jadi kasih nama sami, sami. Sami, sa itu apa? Samping, ya. Rumus ini justru malah mutlak. Rumus ini mutlak, tidak akan berubah dalam bentuk gambar seperti apapun ya. Tapi rumus yang di atasnya ini bisa berubah, ini tergantung sama bentuk segitiganya. Nah, kemudian tangan, ya, tangan itu sisi yang berhadapan dengan sisi yang ada di samping. Ya, jadi tegak dibagi, yang di depan dibagi dengan yang di sampingnya. Nah, sehingga dituliskan biasanya dengan istilah lain, desa. Oh, desa depan dibagi samping kan gitu. Ya. Nah, desa. Oke, jadi seperti ini. Itu ya, seperti ini. Silakan anak-anak di screenshot ya, di screenshot. Nanti apa dicatat di bukumu ya. Kalau sekarang nulis kan kelamaan, nanti kuotanya jelas lebih boros saya. Jadi screenshot saja sebentar, saya selesaikan dulu. Nah, sebentar ya. Oke. Aduh, sorry. Dah silahkan di screenshot ya. Oh iya, desa ya. Depan samping ya. Depan samping ya. Sorry, disalin sendiri. Makasih Mbak Yola. Perusia. Desa ya, desa depan samping itu singkatannya masih samping miring ya. Oke, sudah screenshotnya. Oke, saya ganti depan samping ya. Depan samping. Iya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah simulasi. Membuat sebuah simulasi mengacu kepada rumus itu ya. Saya buat sebuah simulasi, anak-anak diperhatikan. Ini langsung saja karena Bapak anggap kamu sudah sedikit menguasai ya. Tadi mengingatkan, misalnya Bapak membuat sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini sebuah segitiga siku-siku. Ini seperti ini ya. Oke, sekarang ini ada sebuah segitiga siku-siku. Saya tanya ini. Saya tanya, jumlah sudut segitiga itu berapa besarnya? 90. Berapa? Derajat. Berapa? 90. 90 itu yang di siku-sikunya. Yang di sininya? 30. 30. Sininya 60. Berarti berapa? 180 Derajat. Oke ya. Bentar. Sebentar. Saya akan sebentar. Ya. Yang kemarin belajar program linear siapa sih kalian ya? Halo? Anak-anak ya? Oke, sebentar. Bapak. Nah, ini saya punya GeoGebra ya. Saya punya GeoGebra. Saya akan membuat sebuah segitiga atau sebuah garis dulu lah. Saya pengen buat sebuah garis. Ya. Saya pengen membuat sebuah garis. Pertama saya ambil titik dulu di sini. Ini titik ya. Ini titik.
Titiknya berapa ini? Halo. Titiknya berapa ini? Halo. Iya, 4,4 ya. Titiknya 4,4 ini kan? Ya, Pak. Iya, sekarang titik itu saya buat garis sekarang. Saya membuat garis itu. Nah, saya tarik garis dari sini. Ya, saya buat garis itu. Jadi saya buat garis ini ya. Saya buat garis dari titik sini ke sini. Yang perpanjangannya nggak usah diperhatikan. Jadi tadi dulu kalau nggak gini aja lah enaknya. Saya buat titik lagi di sini, ya. Saya buat lagi titik di sini. Kemudian saya buat poligon. Tadi dulu sebentar. Saya buat titik lagi di sini, ya. Sekarang saya buat poligon. Oke, dari sini ke sana, sini. Nah, ya. Oke ya. Aduh, kemana nggak kebaca? Tadi dulu. Poligon. Saya buat poligon ya. Oke, sudutnya ini adalah apa ini? Yang pertama, sebelah kiri. B. B. Sebelah atas. A. A. Sebelah bawah. C. C. Oke, saya screenshot sekarang. Saya ambil, saya pindah ke PowerPoint. Saya pindah ke PowerPoint itu ya. Oke, saya pindah ke sini. Nah, sekarang Bapak tanya ini. Sin A-nya berapa? Sin A-nya apa? Bagi apa? Ayo. Sin A-nya apa bagi apa? Kelihatan kan sin A, A-nya yang mana? A-nya yang mana, Pak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya, Mbak Yola? Oh, Belum. kurang gede ya? Apa? Oh, kita dulu, sebentar ya. Oh, nggak kelihatan ya, warnanya beda sih ya. Kalau di saya kelihatan sih. Ini jangan-jangan alasan anak-anak ini. Pengen nggak ditanya ini. Ya Allah, Pak. Enggak lah. Enggak ya? Guru senangannya seudon ya. Kalau Bapak enggak, insya Allah bercanda aja sih. Berapa ini sin A-nya? Sin tadi apa rumusnya? Sin demi kos sami tan desa. Betul. Sin demi kos sami tan desa. Ya. Sekarang sin demi, sinnya berapa berarti? Sin A. Sudutnya dari atas berarti kan? Depannya yang mana? A. Depannya adalah BC kan ya? Ya, Pak. Nah, berarti BC ya. BC dibagi dengan miring. Miringnya apa? AB. AB. Nah, jadi kan rumusnya ini kan berbeda dengan yang tadi. Yang tidak berbeda sin deminya kan? Betul ya? Ya, Pak. Oke, nah sekarang kosnya, kos A. Sami, sampingnya apa? AC. AC ya. Miringnya tetap AC. Miringnya tetap adalah AB gitu. Ya. Kalau tangan A-nya berapa? Tan A-nya. BC, AC. BC BC. C. dibagi C ya. Itu ya. Bapak ngambil yang A, sekarang Bapak ambil yang B yang bawah, yang sama dengan tadi. Sin B berarti apa ini? Sin B-nya. Sin B-nya sama dengan A, AC, dibagi
Dibagi AB. AB ya. Terus cosnya? Oke. Cosnya apa? BC BC AB. bagi AB. Tannya? Tan A lagi ini tan B ya ini. Maaf ya. Tan B ya. Saya salah ketik ya. Apa ini? AC. AB AC. AC dibagi BC. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Apa kesimpulan yang didapatkan? Hah? Kesimpulannya apa ini? Ayo. Kesimpulannya apa? 3 siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku apa ini? Wah. Segitiga siku-siku apa ini? ABCD ya? ABC ya? Ya. ABC siku-siku di C ya? Ya, Pak. Siku-siku di C. Apa yang bisa kesimpulkan apa dari sini? Sin A ini sama dengan apa? Dengan BC dibagi AB. BC dibagi sama dengan apa sin A ini? Sama dengan sin B. Dia mati lagi. Sin A sama dengan apa? cos B. Cos B. Sama dengan cos B. Nah, itu yang Bapak maksud. Nah, ini kesimpulannya gitu loh. Sin A sama dengan cos B gitu ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Yang lainnya apa lagi yang bisa disimpulkan? Cos A sama dengan sin B. sin B. Nah, Sin B. apa lagi yang bisa kita simpulkan dari situ selain itu? Tan A Tan A sama dengan sama dengan ayo. Cos A. Kebalik kan ya? Kebalik ya itu ya? Balik. Kebalik enggak? Balik. Kalau tan A BC per AC ya. Kalau tan B? AC per BC. Nah, dibalik berarti dibalik 1 per tan B. Pertan. Ini kesimpulan yang kita dapatkan ya dari gambar tadi itu. Artinya sebenarnya trigonometri itu angka-angkanya tidak jauh berbeda. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Ya, perbandingan-perbandingannya tidak jauh berbeda. Ya. Nah, sehingga ini saya gambarkan lagi di bawah. Ini kesimpulan. Sekarang Bapak mengacu pada gambar yang ini masih. Acu gambar yang ini ya. Ini ya. Sekarang saya tanya, sudut B dengan sudut A sama tidak? sama, Pak. Sama. Kalau sama berarti berapa nilainya? Ayo. Sama dengan sudut B ya. Berapa ayo? Berapa? Jumlah sudut segitiga tadi berapa? 180 kalau 180. Yang ini siku-siku sudutnya berapa? 90. 90. Berarti nyisa berapa yang belum ada? 30 60. 60 tambah 90 berapa? 45, Pak.
Nyisa 90 ya. Kan sudah ada 90 nih. Kan totalnya 180 kan? Berarti kan masih nyisa 90 yang belum ada. Dan 90 ini karena ini sama besarnya dibagi 2 menjadi berapa? 45. 45. Ya. Jadi 45 derajat. Ya. Ini sudutnya 45 derajat. Sekarang 45, ini sudutnya 45. Sekarang Bapak tanya lagi. Panjang BC berapa pada gambar ini? Halo? Panjang BC berapa? Ayo, Angelmen. Panjang BC berapa? Dinda? Panjang BC-nya berapa? Ketok ini loh. BC-nya berapa ini? 4. 4. Oh, ketok ora wedi men lho, Jan. Panjang AC-nya berapa? Ayo. Apa, Pak? Panjang AC-nya. Jangan ragu-ragu menyebutkan. 4 ya. Berarti kan BC sama dengan AC ya? Iya. Iya, BC sama dengan AC. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya jika kita asumsikan gitu. Jika panjang BC-nya 1, AC-nya juga berapa? Ke biji Kan tadi BC sama dengan AC. Nah, kalau BC-nya 4, AC-nya 4. Berarti kalau BC-nya 1, AC-nya berapa? 1. 1. Nah, sekarang panjang AB-nya berapa ini? Ayo. Pakai rumus Pitagoras. Oh iya, Pak. Iya. Bapak sengaja ambil angka 1 yang kecil, yang penak gitu. Berarti 1 kuadrat. Ya. Gitu ya. Ditambah 1 kuadrat gitu kan? Kuadrat sama Iya, kan Iya. Pitagoras, ya. Iya. Iya. Sama dengan berapa? 4. Kok 4? 1 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2 kan 1 kali 1, 1. 2 Iya enggak? 1 pangkat 2 berarti 1 kan gitu. Berarti tambahkan berapa? 2. 2. Berarti AB-nya berapa sih? 2. Berarti AB-nya akar 2. Kan kuadrat ini kan? Kan kuadratnya dibuang jadi akar kan? Nah, berarti AB-nya menjadi akar 2 gitu. Ya. Nah, dulu Bapak ambil akar. Berarti AB-nya sama dengan akar 2. 2. Oke, sekarang Bapak tanya. Tadi cos A-nya sudutnya berapa tadi A-nya? 5. Berapa sih A-nya? 45 ya? Oke, sekarang saya tulis yang B dulu. Saya tulis sin B. Berarti sama dengan sin berapa ini? 45 derajat ya? Rumusnya apa sih sin B tadi? Sin B rumusnya apa? Sin rumusnya apa sin? Demi. Sin demi. Depannya B apa? AC ya. Nah, AC-nya berapa? Kita buat yang ini. 1. AC-nya 1. Ya. Ini Bapak buat. AC-nya 1. Gitu ya. Miringnya berapa? Miringnya apa miringnya? AB kan? Iya.
Berarti AB-nya berapa? 2. Akar Akar 2. dua. Akar 2. Ya. Oh, berarti Pak, sekarang ini sudah bisa ya Pak, nilai sudut dikonversikan dengan perbandingan sisi-sisinya. Ini ketemu 45 gitu. Kalau sudut yang lain bagaimana Pak? Ya bisa aja nanti. Nah sekarang 1/akar 2 kita rasionalkan. Kita rasionalkan supaya namanya merasionalkan itu biar penyebutnya tidak dalam bentuk akar gitu. Sekarang saya tanya. Ya. Sekarang saya tanya. Kenapa akar 2 itu bukan bilangan yang rasional? Karena udah nggak bisa dibagi lagi, Pak. Karena tidak bisa diakarkan gitu aja ya. Diakarkan ketemunya pecahan yang tidak teratur, makanya dia dikatakan bilangan yang sifatnya irasional. Akar 3 juga begitu. Kalau akar 4 rasional tidak? Rasional. Ya. Rasional. Kenapa? Karena diakarkan ketemunya hasilnya pas gitu. Ya, akar 9 juga rasional. Akar 7 mungkin tidak rasional. Kalau toh diakarkan hasilnya koma itu berarti nggak rasional. Komanya tidak teratur itu nggak rasional. Tapi kalau komanya 1,3 berarti masuk rasional. 1,32 berarti masuk rasional ya. Jadi akar 2 ini ketika diakarkan itu hasilnya 1, berapa nggak jelas itu. Makanya dikatakan akar 2 ini tidak rasional. Nah, ini harus kita rasionalkan. Bapak kali dengan akar 2 per akar 2, begitu kan? Ya dirasionalkan supaya ya sebenarnya begitu pun boleh gitu loh ya, tapi dalam matematika nanti kalau begitu dimarah sama ahli matematika, ini tidak mengacu pada konsep yang sudah disepakati kan gitu, karena matematika itu ada ilmu kesepakatan ya, bisa aja kita membuat kesepakatan yang berbeda, tapi kalau nggak diakui kan artinya nggak dipakai kan, ya nggak, dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Saya tanya, akar 2 dikali akar 2 itu berapa? Akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu berapa? 2 ya, akar 4 itu 2. Kok ada suaranya laki-laki? Ada yang gabung ya? Akar 4 itu 2 ya. Oke, berarti Bapak tuliskan ya, Bapak tuliskan yang atas 1, yang bawah tadi akar 2 dikali akar 2 akar berapa? 4. Akar 4 itu 2 gitu. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya akar 2-nya nih bisa nggak dibuang? Nggak bisa gitu. Makanya akar 2-nya biarkan saja akar 2-nya. Ya. Ini biarkan akar 2. Oke, nah ketemulah sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Ini sudut khusus ini, kita sudah belajar sudut khusus. Ya. Kemudian Pak cos B, Pak. Tadi ya. Cos B itu berarti berapa? Sudutnya 45 ya? Ya. 45 tidak cos B? Halo. Ini tidur kayaknya ini. Oke. Mudeng kan Bapak ajari? Mudeng. Nanti ini Bapak rekam, nanti saya upload ke YouTube, bisa diputar-putar ulang. Ya. Nanti Bapak upload ke YouTube, nanti bisa diputar-putar ulang gitu ya. Oke, sekarang cos 45. Cos 45 itu berapa? Bapak ambil di sini dulu ya. Saya copy nih biar Bapak nggak perlu insert expression lagi. Apakah sama cos 45? Cos 45, cos B berarti cos 45. Cos itu apa rumusnya?
samping Sami, miring. ya, berarti sampingnya adalah ini ya, BC. BC-nya berapa? BC Satu. 1. Satu. AC-nya berapa? Satu. Maaf, AB-nya berapa? Akar 2. Ini akar 2 kan ya? Oh, ternyata sama Pak dilalahnya, Pak. Kalau sama ya nggak usah dihitung lagi, langsung aja kita kopikan, kita paste di sini. Ya. Sekarang yang terakhir, tangan apa ini? Tangan B, berarti sami mawon dengan tangan berapa? 45 derajat. Samping. Iya. Berapa berarti? Berapa bagi berapa berarti? Ayo. Berapa Lin tadi Lin? Udah bener Linda nyebutkan tadi. Berapa bagi berapa? 4/2. 4 bagi 2. 2 kali 2. Apa rumusnya tangan itu apa? Desa. D-nya berapa? 4. Jangan pakai 4 lagi, pakai yang satu yang bawahnya bergampang yang kita cari akarnya tadi. Boleh juga pakai 4, hasilnya sama mawon nanti gitu. Saya pakai angka yang kecil gitu ya. Berapa? AC-nya berapa? 1. BC-nya berapa? Tuh, berarti 1 dibagi 1 kan? Berapa ketemunya? 1. Nah, kita sudah menemukan satu konsep sudut khusus yang nilainya 45 derajat secara tidak sengaja. Ya, berarti kalau ditanya sekarang sin 45 berapa? Ayo berapa? 1/2 akar 2. Setengah akar 2. Ya. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Tangen 45 berapa? 1. 1. 1. 1. Jadi itu kesimpulannya gitu. Dong? Dong tidak. Oke ya. Halo. Nah, sekarang saya lagi gambar. Jam udah habis nih waktunya ya. Gimana ini? Apa sih kita cukupkan dulu sampai di sini? Anak-anak di screenshot dulu nih. Ya ini juga ya. Cukup dulu lah ya. Besok kita lanjutkan ke sudut yang lain ya. Siap, Pak. Nih takut nanti kuotamu habisnya banyak. Ini udah hampir 1 jam, 1 jam lebih. Sudah setengah 10, nggak terasa ya. Screenshot, ini screenshot. Bentar, Sudah Pak. selesai. Iya. Yang atas Ya. sudah. Oke, Bapak tutup. Halo. Halo, ya. Iya, sudah ya, Bapak tutup ya screennya ya. Iya. Tinggal berapa ini? Alhamdulillah masih bertahan orang yang sama ya. Berarti berlima cuman yang hadir hari ini. Tapi alhamdulillah tidak masalah. Berapapun yang hadir, Bapak tetap apresiasi kalian ya. Oke, nanti materi ini Bapak share ke grup. Bapak konfirmasi kesimpulan kita belajar hari ini apa? Kesimpulannya apa tadi? Nilai sin tadi sama dengan apa? Sin Demi. terus cos sami terus tan desa ya, diingat-ingat tuh. Nah, tadi sudah kita buat sudut khusus 145. Sin 45 berapa tadi? Setengah akar 2. Setengah akar 2 ya. Cos 45 berapa?
akar 2. Setengah akar 2. Tangan 45 berapa? 1. 1. Oke, berarti cukup dulu untuk hari ini. Ya alhamdulillah semangat walaupun hanya 5 orang. Ya, tapi insya Allah ya nanti akan kita share rekaman ini di grup supaya yang lain juga bisa ikut belajar. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, mengeningkan kepala sejenak. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Doa selesai. Dah cukup ya? Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Nanti kalau tanya bisa lewat WA ya, atau di classroom aja kalau mau tanya. Enak di classroom, jadi nggak penuh. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan.